pagi, Daro. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah siap untuk belajar hari ini ya? Buku dan alat tulisnya mohon disiapkan dulu. Astungkare, angayu baje, puji syukur kita aturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Ranjing Hatala Langit, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia yang telah diberikan, sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam kelas virtual pembelajaran agama Hindu dan Budi Pekerti untuk kelas 8A. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan salam Pahanjali. Tabe salamat limunalakai, salam saujud karende malumpang, Om Swastiastu. Agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar, mari kita berdoa bersama-sama mengucapkan Trisandya. Ibu akan pimpin langsung ya. Sikap sempurna, asana. Om prasada stiti sarira siwa suci nirmalaya nama swaha pranayama. Kara Sudana. Om Sudamam Swaha. Om Mati Sudamam Swaha. Sikap Amustikarana. Trisandya dimulai. Om Bhurbuah Swah Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Narayana Evedam Sarvam Yadbhutam Yasya Bhavyam Niskalanko Niranjano Nirvikalpo Niraksyata Suda Dewa Eko Narayana Nadvidya Asti Kaschit. Om Tuam Siwa Tua Mahadewa Iswara Parameswara Brahma Wisnu Charudrascha Purusa Parikirtita. Om Papoham Papakarmaham Papatme Papasambhawa Trahimam Pundari Kaksa Sabahya Biantara Suci. Om Kesama Swamam Mahadewa Sarva Prani Hitangkara Mamuca Sarva Papebhya Palayaswa Sada Siva.
Om Kesantawia Kahika Dosa Kesantawia Wacika Mama Kesantawia Manasa Dosa Tat Pramadat Kesamo Swamam Om Santi 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 Om Sahih. Baiklah, setelah kita berdoa, jangan lupa nanti untuk mengisi absennya yang sudah Ibu kirimkan di grup WA. Nah, anak-anak, agar kita semakin semangat dalam belajar dan juga untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baiklah anak-anak, sudah semakin semangat ya? Sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Baiklah anak-anak, apakah kalian masih ingat pada pertemuan minggu lalu kita belajar tentang materi apa? Ya, betul sekali. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas materi tentang Sabta Tinira. Ada yang masih ingat apa saja bagian dari Sabta Tinira? Ya, betul sekali. Terima kasih. Nah, hari ini kita akan memulai dengan materi yang baru. Nah, sebelumnya Ibu akan tampilkan tayangan video. Silakan kalian simak videonya dengan baik. Anak yang pemarah. Ada seorang anak lelaki yang mempunyai temperamen yang sangat buruk. Setiap kali saat suasana hatinya sedang tidak baik, ia akan mudah emosi, berteriak, membanting barang, dan melompat-lompat. Sikapnya sering tidak bisa dikendalikan. Melihat sikap putranya yang buruk, sang ayah pun termenung. Ia berpikir untuk menemukan cara merubah temperamen keras putranya tersebut.
Suatu hari, sang ayah membuat sebuah pagar kayu di pekarangan rumahnya. Setelah selesai membangun pagar tersebut, sang ayah pun berkata pada putranya, Nak, ayo kemari. Lihat, ayah punya mainan baru untukmu. Sebuah palu dan beberapa buah paku. Buat apa palu dan paku-paku ini ya? Begini, jadi ayah punya permainan kecil. Setiap kali kamu marah, ayah menugaskanmu untuk menumpahkan kekesalanmu di sini. Kamu tancapkanlah sebuah paku dengan palu barumu itu keras-keras. putranya menjadi senang mendengarnya. Ia menganggap permainan itu sangat menarik. Kini, setiap kali marah, ia akan berlari ke halaman rumahnya, lalu memaku dengan palunya keras-keras, hingga kekesalannya hilang. Seminggu pertama, begitu banyak paku yang tertancap di pagar kayu tersebut. Namun perlahan tapi pasti, sang ayah melihat bahwa putranya mulai bisa menahan diri agar tidak marah. Bahkan terkadang sering termenung sendiri di pagar kayu tersebut, dengan palu dan paku di tangannya. Ayah pun bertanya, Maukah kamu memberitahu ayah apa perasaanmu, nak? Gak tahu kenapa ya, saya sudah gak mau marah. Rasanya kok begitu saya sampai di sini, marah saya hilang. Dan saya udah gak mau memaku lagi. ayah tersenyum pada putranya. Ia lalu berkata, Bagus, kamu bisa berpikir seperti itu, nak. Sekarang coba kamu bantu ayah mencabut paku-paku ini dari pagar kayu kita ya. putranya itu menganggukkan kepalanya. Berdua, mereka mencabut paku-paku itu bersama. Ayah lalu menunjukkan pada putranya lubang yang muncul di bekas-bekas paku yang ditancapkan. Tahukah kamu, nak, meskipun paku itu sudah tidak ada, tapi lubang itu selamanya tidak akan hilang. Saat kamu marah, lubang-lubang itu adalah seperti luka yang kamu torehkan pada orang-orang. Putranya itu mengangguk mengerti. Walaupun masih muda, kini ia lebih berhati-hati dalam meluapkan emosinya dan menjadi jauh lebih baik dalam tingkah lakunya. Seringkali saat emosi, kita sering lupa dan mudah mengucapkan kata-kata kasar yang bisa menyakiti seseorang dan membekas di ingatannya. Karena itu, sebelum mengucapkan sesuatu, pikirkanlah terlebih dahulu baik-baik sebelum Anda menyesal seumur hidup dan merusak suatu hubungan. Nah, anak-anak, bagaimana setelah kalian menonton tayangan video tadi? Apakah di antara kalian ada yang pernah merasa marah? Pernah, tentu saja pernah ya. Di dalam kehidupan sehari-hari, tentu saja kita pernah merasa marah, merasa malas, juga tentunya pernah merasa tenang. Nah, ketiga sifat ini tentunya ada di dalam diri manusia. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas materi tentang triguna dalam diri. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama menjelaskan pengertian triguna, kemudian yang kedua menguraikan bagian-bagian dari triguna. Nah, untuk metode pembelajaran kita menggunakan pendekatan saintifik seperti biasanya ada 5M, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menganalisis informasi, kemudian mengkomunikasikan. Nah, untuk teknik penilaian, untuk penilaian sikap, spiritual, dan sosial, menggunakan jurnal dengan pengamatan secara langsung selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Kemudian untuk penilaian pengetahuan, itu adalah tes tertulis yang nanti soalnya akan Ibu kirimkan melalui WhatsApp
Kemudian silahkan kalian kerjakan dengan menuliskan jawabannya, kemudian difoto dan dikirimkan kembali ke WhatsApp Ibu. Kemudian untuk penilaian keterampilan, nanti kalian akan ditugaskan untuk bercerita tentang yang berkaitan dengan triguna. Adapun aspek yang akan dinilai dalam menyampaikan cerita nanti ada 4, yaitu yang pertama kerunutan cerita, kemudian ekspresi, kemudian yang ketiga percaya diri, dan yang keempat tanggung jawab. Nah, anak-anak sekalian, sekarang Ibu minta kalian untuk membaca bukunya, buku paketnya yang bab 3 materi triguna. Nah, silahkan dibaca bukunya. Nah, selama kalian membaca, jika ada hal-hal yang belum kalian pahami, silahkan kalian tulis di buku catatannya, atau ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul, silahkan kalian catat dulu dalam buku kalian. Ya, silahkan baca bukunya dengan baik. Nah, anak, setelah kalian membaca buku tadi, apakah sudah ada pertanyaan dalam buku kalian? Sudah ada? Ya, kalian simpan dulu ya pertanyaan-pertanyaannya. Sekarang Ibu akan menampilkan kembali sebuah video. Silahkan kalian simak dan amati videonya. Kelinci yang rakus. Pada suatu hari, ada seekor kelinci dan dia selalu lapar. Dia adalah kelinci yang rakus. Dia selalu saja makan banyak dan juga tidur lama. Selalu saja makan, dan makan. Makan sepanjang malam, makan sepanjang hari, tapi dia tidak pernah puas dengan apa yang dia makan. Suatu ketika, kelompok kelinci menyerbu ladang sayuran. Semua kelinci makan dengan cepat. Tapi, si kelinci rakus tidak berhenti makan. Salah seekor kelinci mengingatkan, Hei kau makanlah dengan cepat. Kalau tidak, pemilik ladang akan datang dan melempari kita dengan batu. Si kelinci rakus pun menjawab, "Tolong biarkan aku makan lagi, aku akan makan banyak. Lalu kita akan kembali." Kelinci rakus yang lapar terus saja makan, dan makan. Kelinci yang lain pun berkata, Hei kau, makan dengan cepat. Lihat itu, pemilik ladang sudah terlihat. Dia akan segera mendatangi kita. "Oh, tidak apa-apa, dia belum sampai di bagian ladang ini. Tolong biarkan aku makan. Aku akan makan lagi, makan dengan banyak, lalu kita akan berlari pulang." Pada saat itu, pemilik ladang mulai mendekat dan semua kelinci mulai berteriak, Lari, lari, pemilik ladang sudah tiba, lari semuanya. Semua kelinci mulai berlarian dan mulai melompat-lompat menjauh. Tapi si kelinci rakus tidak bisa berlari cepat, bahkan dia tidak bisa melompat karena dia terlalu banyak makan. Perutnya menjadi berat sekali. Semua kelinci bergegas dan melompat keluar dari pagar pembatas ladang. Tapi si kelinci rakus makan terlalu banyak, sehingga dia saat mencoba melompat terjatuh ke bawah pagar ladang. Di sana ada banyak batu yang tertancap pada tubuhnya. Dan pada saat itu juga pemilik ladang tiba dengan tongkat besar di tangannya. Dia mengayunkan tongkatnya kepada si kelinci rakus dan mengenainya dengan telak. Berlari sambil terpincang-pincang, kelinci rakus akhirnya berhasil mencapai rumahnya. Dia pun berpikir, "Oh, akhirnya aku selamat, syukurlah." Dia mulai berjalan perlahan, tapi ada seekor rubah di belakangnya. Dan tiba-tiba rubah itu mulai berlari ke arah para kelinci. Semua kelinci lain masuk ke dalam rumah, tapi si kelinci rakus tertinggal jauh di belakang.
Pada saat dia memasuki rumah, perutnya besar, amat berat, dan membengkak dengan makanan, sehingga dia tersangkut di pintu. Semua kelinci menariknya dari dalam, dan rubah menggigit ekornya. Itu seperti sebuah tarik tambang. Dan si kelinci rakus mulai berteriak dan menangis, tapi rubah tidak melepasnya. Pada akhirnya, ekor kelinci rakus putus. Dan rubah pun terjatuh dengan suara yang keras. Semua kelinci akhirnya berhasil menarik si kelinci rakus ke dalam rumah. Hari ini kebiasaan rakus si kelinci rakus akhirnya membuatnya berada dalam masalah. Nyawanya selamat tapi kehilangan ekornya. Nah, anak-anak, bagaimana pendapat kalian tentang video tadi? Apakah ada hubungannya video tadi dengan Triguna? Ada. Ya. Ya, seekor kelinci yang rakus, yang suka makan, ya. Akhirnya dia mendapatkan akibatnya, yaitu ekornya yang lepas, ya, karena dia rakus, makan banyak, kemudian dia susah untuk masuk ke dalam rumah ketika rubah akan menangkapnya, ya. Akhirnya kerakusannya menyebabkan petaka bagi dia sendiri. Nah, anak-anak, nah sekarang pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian catat tadi dalam buku kalian, kalian susun. Nah, kemudian kalian kumpulkan informasi untuk mencari jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sudah kalian susun tadi. Boleh kalian membaca bukunya kembali atau dengan mencari dalam internet atau sumber-sumber yang relevan. Nah, kemudian nanti setelah kalian sudah mendapatkan informasi, kalian analisis kembali informasinya untuk kalian jadikan nanti sebuah laporan atau bentuk kesimpulan yang nantinya akan kalian komunikasikan atau presentasikan. Nah, silahkan kalian kerjakan. Apakah ada yang belum mengerti tentang tugasnya? Ya, paham semua. Jika ada kendala dalam kalian mengerjakan, silahkan kalian tanyakan kembali kepada ibu, ya. Silahkan kalian kerjakan. Baik, siapa yang sudah selesai tugasnya? Sudah siap untuk presentasi? Ya, Ibu silahkan. Baik, terima kasih Ibu sampaikan kepada Daro atas apa yang sudah disampaikan. Bagus sekali atas segala yang sudah Daro sampaikan tentang Triguna dan juga bagian-bagian dari Triguna. Nah, sekarang Ibu akan menambahkan kembali untuk melengkapi apa yang sudah tadi kalian sampaikan pada presentasi. Nah, Triguna dalam diri manusia. Nah, dalam Bhagavad Gita kita sudah sering membahas tentang sloka yang ada di dalam Bhagavad Gita yang ada kaitannya dengan materi pelajaran yang kita pelajari. Nah, seperti Bhagavad Gita pada bab 3 sloka 43 yang dimana artinya adalah di antara semua makhluk hidup hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah yang dapat melaksanakan perbuatan baik dan buruk.
berpihak dan leburlah ke dalam perbuatan baik, hindari segala perbuatan buruk itu, itulah tujuan dan gunanya menjadi manusia. Nah, apa itu triguna? Sudah dijelaskan tadi pengertian triguna. Triguna terdiri dari dua kata, tri yang artinya tiga dan guna yang artinya sifat. Jadi triguna adalah tiga sifat yang mempengaruhi manusia. Nah, ketiga sifat ini saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya dan membentuk watak seseorang. Apalagi ketiga sifat tersebut dapat berjalan dengan harmonis, maka seseorang akan dapat mengendalikan pikirannya dengan baik. Nah, tetapi jika ketiga sifat itu terus bergerak seperti roda kereta yang sedang berputar, silih berganti, saling ingin menguasai, maka kehidupan seseorang akan kurang damai. Nah, untuk itu ketiga sifat itu perlu dikendalikan. Ketiga sifat tersebut yaitu antara lain satwam, rajas, dan tamas. Nah, ketiga sifat dasar tersebut dapat membentuk karakter atau watak manusia. Nah, sifat satwam bersifat tenang, jujur, dan baik. Nah, orang yang lebih dominan sifat satwamnya dapat membentuk karakter untuk selalu berbuat kebaikan, baik dalam pikiran, tindakan, maupun perkataan. Sehingga orang tersebut menjadi bijaksana, cerdas, sopan, disiplin, jujur, dan selalu menegakkan dharma. Nah, yang berkaitan dengan satwam itu ada pada Bhagavad Gita Sloka 14. Bhagavad Gita bab 14 sloka 6 ya. Kemudian selanjutnya sifat rajas adalah sifat yang aktif, semangat, lugas, tenang, sombong, angkuh ya. Orang yang lebih dominan sifat rajasnya dapat membentuk karakter kreatif, inovatif, angkuh, sombong, cepat tersinggung, dan rasa paling benar. Nah, dalam sloka atau Bhagavad Gita yang berkaitan dengan sifat rajas itu salah satunya adalah pada bab 14 sloka 7. Kemudian sifat tamas. Sifat tamas adalah sifat malas dan lamban. Orang yang lebih dominan sifat tamasnya dapat membentuk karakter malas, lamban, pasif, mudah menyerah, dan tidak peduli. Nah, dalam Bhagavad Gita berkaitan dengan sifat tamas ini terdapat pada bab 14 sloka 8. Nah, anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi tentang triguna, baik dari pengertian maupun dari bagian-bagian triguna? Tidak ada? Baik. Ada yang bisa membuat kesimpulan untuk pertemuan kita hari ini? Ya, silahkan. Baik, terima kasih. Ya, baik sekali. Triguna adalah tiga sifat dasar manusia. Kemudian bagian-bagiannya ada satwam, rajas, dan tamas. Kemudian Ibu tambahkan untuk kesimpulan hari ini dengan mengambil Bhagavad Gita bab 14 sloka 8 yang artinya sifat satwam atau kebaikan mengikat seorang pada kebahagiaan. Sifat rajas atau nafsu dengan kegiatan kerja, wahai Bharata Arjuna, tapi kebodohan tamas menyelubungi kebijaksanaan dan terikat untuk bermalas-malasan atau tidak peduli.
Nah, anak, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri dari triguna. Nah, jangan lupa anak-anak, karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya. Dengan memakai masker, kemudian mencuci tangan pada air yang mengalir dengan sabun, kemudian social distancing, jaga jarak, ketika batuk atau bersin jika ada berada di tempat umum, kemudian tidak bersalaman atau tidak bersentuhan, kemudian makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa untuk selalu berolahraga. Nah, untuk tugas nanti akan Ibu kirimkan lewat WA. Silahkan kalian nanti mengirim jawabannya kembali melalui WA. Ya, Ibu tunggu sampai jam 6 sore hari ini. Ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Baiklah anak-anak, cukup sekian untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita, dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Ida Sang Yang Widi Wase, Ranjing Hatala Langit, Tuhan Yang Maha Esa. Kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan para Masanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.